Saat ini Pulau Onigashima yang diterbangkan oleh Kaido sudah memasuki lapisan atmosfer daratan Wano. Bisa dicek pada ending manga One Piece chapter 1014. Sehingga tinggal menunggu waktu saja hingga bongkahan pulau tersebut sampai tepat waktu di atas Flower Capital dan terjun bebas menimpa seluruh makhluk yang hidup di sana. Dengan ukuran yang segede Jabodetabek, rasanya mustahil bagi para penduduk Flower Capital yang sedang berkumpul di tengah kota akan punya cukup waktu untuk berlari menyelamatkan diri dari kejatuhan Pulau Onigashima. Bahkan jika di tengah Flower Capital ada busway dan KRL-nya sekalipun, mereka semua tetap tidak akan sempat untuk kabur tepat waktu. Apalagi posisinya di malam hari, di mana kemungkinan besar para wanita dan anak-anak sudah terlelap tidur di dalam rumah mereka masing-masing. Namun, apa iya mereka semua akan mati terkubur hidup-hidup? Rasa-rasanya Eiichiro Oda tidak akan sampai sekejam itu deh. Pasti nanti akan ada seseorang atau sekelompok orang yang mampu untuk paling tidak menahannya sampai seluruh penduduk Flower Capital berhasil menyelamatkan diri. Tapi menurut kalian, selain Kaido, adakah orang lain di negeri Wano yang ada di pihak aliansi yang akan mampu mencegah pendaratan tersebut? Apakah Momonosuke yang juga memiliki kekuatan sejenis dengan Kaido akan bisa melakukannya? Gila aja lu. Lu kira kekuatan Momonosuke selevel Yonko? Momonosuke bukan Son Gohan yang kekuatannya bisa langsung naik hingga ribuan kali lipat hanya karena tersulut amarah kali. Tapi apapun bisa saja terjadi. Semuanya terserah Eiichiro Oda. Meskipun begitu, saya tetap yakin pasti nanti akan ada orang yang akan dikirim oleh Eiichiro Oda untuk menghentikan jatuhnya Pulau Onigashima. Atau paling tidak menahannya hingga beberapa waktu sampai seluruh penduduk Flower Capital bisa melarikan diri. Karena rasanya Eiichiro Oda bukanlah tipikal mangaka psikopat yang akan melakukan genosida besar-besaran di dalam cerita manganya. Apalagi pada manga One Piece chapter 1019 kemarin diperlihatkan kalau Yamato memiliki kekuatan buah iblis spesial yang bisa dibilang cukup worth it karena Kaido bilang buah iblis tersebut dia dapatkan dengan susah payah. Sehingga bisa jadi Yamato kelak akan menggunakan kekuatan spesialnya tersebut untuk menahan jatuhnya Pulau Onigashima di atas pundaknya. Mirip-mirip seperti saat Oden menahan ke-9 Scabbers di atas pundaknya dalam eksekusi matinya dulu. Berkali-kali Yamato bilang kalau dirinya adalah Kozuki Oden, sehingga bukan mustahil jika tindakan-tindakan super heroik semacam itu kelak akan dia lakukan demi menyelamatkan penduduk Wano. Namun Yamato mungkin akan sangat kesulitan untuk melakukannya sendirian, sehingga saya pikir akan ada minimal satu orang lagi yang akan membantunya nanti. Nah, pada video yang sebelumnya saya sempat berteori kalau Luffy mungkin adalah senjata kuno Uranus yang bisa mengendalikan para makhluk penguasa langit, para naga, yang saat ini tinggal dan berkembang biak di atas Red Line. Pada saat Pulau Onigashima sudah akan dijatuhkan tepat di atas Flower Capital, Luffy tanpa sadar akan meng-unlock kekuatan Ancient Weapon-nya untuk memanggil para naga tersebut agar datang dan menahan jatuhnya Pulau Onigashima. Mirip-mirip kasusnya Noah saat di Fishman Island, hanya saja ini versi angkatan udara, versinya Uranus. Nah, untuk video kali ini saya akan berteori tentang kemungkinan lainnya, atau istilah kerennya versi alternatif. Berhubung saat ini para fans One Piece sedang hangat-hangatnya membahas tentang keistimewaan buah iblis Gomu Gomu no Mi, maka saya juga akan menggunakan logika Gomu Gomu no Mi untuk menyelamatkan Flower Capital dari kiamat Sugro akibat kejatuhan Pulau Onigashima. Jadi begini teori saya. Salah satu kemampuan tertinggi dari penggunaan kekuatan buah iblis adalah Awakening, di mana salah satu Awakening yang peningkatan kekuatan, jangkauan, dan impact-nya paling besar yang sudah diketahui sampai saat ini adalah Awakening buah iblis tipe Paramecia. Sudah ada 2 DF user tipe Paramecia yang telah dikonfirmasi menguasai kekuatan buah iblisnya sampai ke tahap Awakening, yaitu Don Quixote Doflamingo dan Charlotte Katakuri. Dengan Awakening buah iblis Ito no Mi, Doflamingo bisa mengubah environment di sekelilingnya menjadi benang, sesuai dengan elemen buah iblisnya. Dengan Awakening buah iblis Mochi Mochi no Mi, Katakuri juga bisa mengubah apapun di sekitarnya menjadi mochi, sesuai dengan elemen kekuatan buah iblisnya. Sehingga dengan logika dan ilmu terapan yang sama, jika Luffy, si manusia karet, pada akhirnya nanti juga bisa mencapai level Awakening, maka akan wajar rasanya jika dia akan bisa mengubah lingkungan di sekelilingnya, apapun di sekitarnya, menjadi lentur seperti karet. Dan oleh karena posisinya nanti adalah bertarung melawan Kaido di atas Pulau Onigashima, jadi besar kemungkinannya jika pulau yang sedang dia pijak itulah yang nantinya akan Luffy ubah menjadi seperti karet sesaat sebelum dijatuhkan. Sehingga kemungkinannya menjadi 3. Pertama, Pulau Onigashima akan terus melayang di udara karena Luffy telah mengubahnya menjadi seperti balon terbang. Sehingga meskipun nanti Kaido sudah berhasil dikoplok KO dalam posisi Pulau Onigashima masih melayang di atas Flower Capital, pulau markas utamanya Kaido itu tidak akan tiba-tiba langsung blek jatuh ke bawah, tetapi tetap akan melayang di udara seperti balon.
Masalahnya, Luffy hanya bisa mengubahnya menjadi balon, tetapi tidak bisa mengarahkan kemana pulau tersebut akan terbang seperti Kaido. Jadi, mungkin nanti akan ada adegan konyol di mana Luffy dengan begitu polosnya bilang kalau dia tidak tahu cara mengarahkan pulau Onigashima. Luffy mungkin akan bilang, kita biarkan saja angin membawa pulau ini terbang. Begitu sudah sampai di atas lautan, aku tinggal menjatuhkannya kembali. Kedua, masih sama dengan skenario yang pertama. Luffy akan mengubah pulau Onigashima menjadi balon setelah Kaido dia kalahkan. Dengan mengubahnya menjadi balon, massa dan berat pulau Onigashima akan menjadi jauh lebih ringan. Sehingga Yamato mungkin akan bisa dengan mudah menahan kejatuhan pulau Onigashima di atas pundaknya dan memberi lebih banyak waktu bagi para penduduk Flower Capital untuk kabur menyelamatkan diri. Begitu lokasi pendaratan sudah bersih dan aman, Yamato akan dibantu pergi dari posisinya oleh seseorang, entah oleh Nami yang terbang dengan awan Zeus-nya, Shinobu yang melapukan permukaan tanah dan bebatuan yang tepat di atas kepalanya Yamato, atau mungkin malah Sanji yang terbang menggunakan red suit-nya. Baru kemudian Luffy akan mengembalikan kepadatannya lagi seperti semula dan pulau Onigashima tetap akan jatuh di atas Flower Capital. Hanya saja tidak jatuh satupun korban jiwa atas tragedi tersebut. Ketiga, pulau Onigashima tetap akan jatuh menimpa Flower Capital, tetapi karena permukaannya sudah diubah menjadi karet oleh Luffy, dampak kerusakannya jadi tidak terlalu signifikan. Pulau tersebut justru akan mental kembali ke langit seperti bola basket yang didribble, lalu mental hingga beberapa kali sampai akhirnya jatuh kembali ke lautan. Imajinasiku terlalu gila nggak sih? Nah, prediksi saya, Luffy baru akan mampu membangkitkan awakening-nya ketika pertarungannya melawan Kaido sudah nyaris mencapai klimaks. Sehingga mungkin Luffy tidak akan banyak menggunakan kekuatan awakening-nya tersebut dalam pertarungan melawan Kaido. Dia baru akan menggunakan kemampuan awakening-nya secara jor-joran untuk mengubah pulau Onigashima menjadi seperti balon atau bola karet setelah Kaido berhasil dikalahkan. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun!